Saudara-saudara, saya perhatikan, saya lihat orang-orang zaman sekarang pagi, siang, sore, malam sibuk dengan handphonenya. Betul? Betul. Mulai dari anak kecil umur 7 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, yang kecil, yang muda, yang tua, sibuk dengan handphonenya, saudara-saudara. Kasihan anak-anak kecil zaman sekarang, masa kecilnya, kebahagiaan-kebahagiaan, keceriaan-keceriaan masa kecil direnggut, direbut oleh handphone, saudara-saudara. Suami sibuk main handphone, istri sibuk main handphone. Suami istri hadap-hadapan, bukan ngobrol, sibuk main handphone kayak orang goblok. Hadap-hadapan kita main handphone. Iya kan? Iya kan? Iya. Kayak orang goblok, kayak orang bego. Handphone mendekatkan orang-orang yang jauh, tetapi kebanyakan handphone bisa menjauhkan orang-orang yang dekat, saudara-saudara. Betul? Ayo ibu-ibu, anak-anak kalian masih kecil main handphone kan? Main handphone kan? Saya tanya kalian semua, jawab yang keras. Kalian setiap hari, setiap saat, setiap jam lebih banyak pegang handphone atau pegang Quran? Setiap saat kalian pegang handphone. Bukan berarti nggak boleh, silahkan kalian main handphone, silahkan. Kalau perlu kalian makan itu handphone, main handphone kalian, tetapi ingat waktu. Al-Quran kalian berdebu, Al-Quran kalian letakkan, Al-Quran kalian geletakkan di rumah kalian. Kalian sibuk pagi, siang, sore, malam handphone. Ustadznya, kiainya, habibnya sibuk TikTok. Ustadz TikTok, kiai TikTok, habib TikTok. Silahkan main handphone, gak apa-apa. Akan tetapi jangan sampai handphone menjadi sebab hubunganmu dengan Allah jauh. Jangan sampai handphone menjauhkan hubunganmu dengan Allah, apalagi handphone menjadi sebab putus hubungan engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat orang sekarang, pagi, siang, sore, malam, apalagi malam ini lagi libur, 25, besok 26, 27, sampai malam tahun baru, saudara-saudara. Makanya sedekah Rasul, memang betul apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sudah sampaikan 1400 tahun yang lalu tentang bagaimana nanti keadaan umatnya, saudara-saudara. Apa kata Rasulullah? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana aw sunana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhab lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wa nasara. Qala faman? Kata Rasul, sungguh benar suatu saat nanti akan ada umat sesudah kalian, kata Rasulullah kepada para sahabat, yang dimana umat sesudah kalian itu mereka akan mengikuti suatu kaum sebelum mereka. Mereka akan ikuti kaum tersebut sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta. Mereka akan ikuti umat-umat dan golongan-golongan sebelum mereka, sekalipun umat sebelum mereka masuk dalam lubang dob. Dob itu sejenis biawak, cuma dia bukan biawak. Kalau biawak itu warol, biawak itu hukumnya haram. Kalau dob hukumnya halal. Dia kalau biawak coklat, kalau dob agak kuning. Dob itu hidupnya di gurun, ekornya ada jari-jarinya, ada duri-durinya, itu dob. Nah, dob itu kalau bikin lubang agak masuk ke dalam, ke kanan, ke kiri. Nah, kata Rasulullah, sekalipun umat sebelum mereka masuk dalam lubang dob, maka umat setelah kalian akan mengikuti masuk ke dalam lubang tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah golongan yang mereka ikuti, yakni kaum sebelum kita ya Rasulullah? Apakah Yahudi dan Nasara? Qulna ya Rasulullah al-yahud wa Nasara. Apakah yang mereka ikuti adalah orang Yahudi, orang-orang Nasrani? Qala, Rasulullah menjawab, faman? Siapa lagi kalau bukan mereka? Coba kita lihat, saudara-saudara, pada malam hari ini ataupun nanti malam tahun baru, kau lihat yang paling banyak melacur, yang paling banyak mabuk-mabukan, yang paling banyak nongkrong, mabuk, berzina, berbuat dosa, berbuat maksiat, zina di pinggir jalan, mengadakan acara-acara disko, ikhtilat campur laki perempuan, telanjang di situ, ciuman di situ, peluk-pelukan di situ, mabuk di situ, narkoba di situ, kondom berjejeran. Yang paling banyak bukan anak-anak Nasrani, bukan anak-anak Buddha,
bukan anak-anak Hindu, tetapi abnaul muslimin, anak-anak Islam, putra-putri Islam yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak berbuat maksiat, baik di malam tahun baru, malam Natal, ataupun malam minggu setiap minggunya, saudara-saudara. Betul? Yang paling banyak anak-anak Islam, yang paling banyak putra-putri Islam, anak-anak kita jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, yang mereka ikuti budaya barat, gaya berpakaian barat, gaya berpakaian seperti Tarsan, perempuan-perempuan yang pakai rok mini, telanjang. Syariat Islam dianggap asing, syariat Islam dianggap ketinggalan zaman. Mereka mengambil pakaian orang barat, pola pikir seperti orang barat, gaya hidup seperti orang barat, seperti orang Yahudi, seperti orang Nasrani. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran apa? Yakni Allah SWT berfirman, yakni millah, Allah mengatakan walan tardu angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a dinakum. Bukan orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridha kepada kalian sehingga kalian mengikuti agama mereka. Bukan itu, bukan mengikuti, mereka tidak butuh engkau masuk ke dalam agama mereka. Tetapi kata Allah dalam Al-Quran, yakni mengikuti millah, walan tardu angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millah, mengikuti ajaran mereka, mengikuti gaya hidup mereka, mengikuti pola pikir mereka. Ini yang terjadi zaman sekarang, saudara-saudara. Anak-anak mudanya berbuat dosa, berbuat maksiat, lupa kepada Allah. Makanya Allah kasih bencana dan musibah kepada kita. Allah sudah bilang di Al-Quran, yakni ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apa-apa yang menimpa kalian daripada musibah, daripada bala, daripada bencana, itu akibat perbuatan tangan kalian. Makanya kalau Allah kasih gempa bumi, kalau Allah kasih banjir, Allah kasih tsunami, Allah kasih longsor, jangan bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kau berikan kami gempa bumi? Ya Allah, kenapa kau berikan tsunami? Kenapa kau berikan banjir? Kenapa kau berikan kebakaran? Jangan bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada diri saya Bahar bin Smith, tanyakan kepada anak-anak muda kita, tanyakan kepada orang tua kita, tanyakan kepada para tokoh masyarakat kita, tanyakan kepada para ulama-ulama, tanyakan kepada para ustadz, para kiai, para habaib, tanyakan kepada para pemuka-pemuka agama, tanyakan kepada para pemimpin-pemimpin majelis taklim, tanyakan kepada takmir masjid, tanyakan kepada para penghafal Al-Quran, tanyakan kepada para ulamanya, para kiainya, para habaibnya, tanyakan kepada para pejabatnya, para aparatnya, tanyakan kepada para pemerintahnya, tanyakan kepada para penegak hukumnya, dari RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Tanyakan kepada mereka semua, perbuatan dosa apa, perbuatan maksiat apa yang mereka lakukan, ketaatan apa yang mereka tinggalkan sehingga mengundang bala bencana dari Allah bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Jangan bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada para ulama-ulama kita, tanyakan kepada ustadznya, kiainya, habaibnya. Kenapa para ulama-ulamanya jadi ulama-ulama dunia? Kenapa para ulama-ulamanya jadi para penjilat pemerintah, jadi para penjilat-penjilat pejabat, penjilat-penjilat aparat? Tanyakan kepada para ulamanya. Kenapa para ulamanya jadi ulama-ulama dunia, jadi ulama-ulama kontrak, jadi ulama-ulama amplop? Tanyakan kepada para ulamanya, kenapa menukar kehidupan akhiratnya demi kepentingan dunianya? Kenapa menjual ayat-ayat Allah demi kepentingan perutnya? Tanyakan kepada para ulama, kenapa jadi kera-kera bersorban? Tanyakan kepada para pejabatnya, para aparatnya, para pemerintahnya, berapa banyak uang rakyat yang kalian makan, berapa banyak uang rakyat, harta rakyat kalian yang kalian korupsi, yang kalian curi? Kenapa keadilan tidak kalian tegakkan? Kenapa rakyat tidak kalian sejahterakan? Kenapa rakyat kalian dustakan? Tanyakan kepada mereka, para ulama, para pejabat. Sebab hanya dua ini, saudara-saudara, bagus buruknya bangsa, baik rusaknya negara, tergantung dua ini, pejabat dan ulama. Ulamanya rusak, pejabatnya rusak, maka jangan harap bangsa dan negara kita bakal baik. Ulama rusak, pejabat rusak, maka pasti negara kita bakal rusak, saudara-saudara. Oleh karenanya, pada kesempatan yang mulia ini kita doakan
Agar para pejabat Allah berikan hidayah, para ulama-ulama yang bengkok Allah jadikan ulama-ulama yang lurus. Negara kita menjadi negara yang aman, negara yang tentram, negara yang sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin.